Sepak bola pernah jadi simbol perlawanan. Di Solo, permainan ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga cara untuk melawan penjajahan. Di kota ini, perlawanan tidak selalu terjadi di medan perang. Tanpa senjata, tanpa teriakan revolusi, rakyat melawan lewat satu hal sederhana, sepak bola. Dari diskriminasi di masa kolonial, lahirlah sebuah gerakan, sebuah identitas, dan sebuah nama yang terus hidup hingga hari ini, Persis Solo. Pada masa kolonial, sepak bola di Solo dikuasai oleh orang Eropa. Pribumi sering tidak diperbolehkan bermain, bahkan hanya menjadi penonton. Hal ini menimbulkan rasa terhina dan ketidakadilan di kalangan masyarakat Solo. Pada awal abad 20, sepak bola di Solo, seperti di kota-kota besar lainnya di Hindia Belanda, dikuasai oleh orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda. Pribumi seringkali tidak diperbolehkan bermain di lapangan-lapangan layak atau masuk dalam perkumpulan tersebut. Dan jika diizinkan, mereka hanya menjadi penonton atau pemain sekunder. Lapangan hijau bukan sekedar tempat olahraga, melainkan cermin dari ketimpangan sosial yang tajam. Sepak bola kala itu sepenuhnya berada di bawah cengkraman bangsa Eropa, sementara kaum pribumi dipaksa hidup dalam bayang-bayang diskriminasi yang sistematis. Bentuk penghinaan ini nyata dan berlapis. Secara organisasi, warga pribumi diharamkan menginjakkan kaki di klub-klub elit milik Belanda. Jangankan untuk bertanding, pemain dari pihak kolonial pun dilarang keras mengadakan laga persahabatan dengan tim inlander. Pihak Belanda kerap meremehkan kemampuan bangsa kita, dengan menyebut bahwa pribumi tidak akan pernah bisa mengelola kompetisi secara profesional. Ketidakadilan ini juga terlihat dari fasilitas yang ada. Lapangan-lapangan terbaik di pusat kota dikuasai penuh oleh mereka. Sementara pemuda Solo hanya bisa menendang bola di tanah lapang seadanya yang berdebu dan tidak terawat. Bahkan untuk sekedar menonton pun, rakyat dipersulit dengan harga tiket yang mahal dalam mata uang gulden, membuat mereka seringkali hanya menjadi penonton di balik pagar. Namun rasa terhina itu tidak mematikan semangat. Diskriminasi ini justru menjadi api yang membakar nasionalisme. Sebagai jawaban atas larangan tersebut, masyarakat Solo bangkit dan mendirikan perkumpulan mereka sendiri, yang puncaknya melahirkan Persis Solo dan Stadion Sribedari. Perlawanan ini membuktikan bahwa sepak bola di Solo bukan hanya soal permainan, tapi juga soal harga diri dan perjuangan merebut kesetaraan di atas tanah air sendiri. Orang-orang Bumi Putra dilarang memasuki perkumpulan-perkumpulan, lapangan olahraga, serta sekolah-sekolah di wilayah orang-orang Eropa. Bahkan, pihak NIFB melarang salah satu klubnya untuk bertanding dengan Persis, dengan alasan ada aturan yang tidak memperbolehkan bertanding melawan inlander. Persis tentu merasa kebingungan. Berita sudah tersebar mengenai pertandingan ini, dan tiket penjualan sudah mulai terjual. Namun, hal itu bisa teratasi dengan PISM Mataram mengganti tempat klub Belanda. Mereka mendapat perlakuan yang tidak adil oleh pemerintahan Belanda, seperti para pemain tidak bisa merasakan fasilitas lapangan yang layak seperti para PON di bawah naungan pemerintahan Belanda, dan juga tidak adanya induk organisasi yang menaungi PON Bumi Putra termasuk Persis, sehingga terbentuklah PSSI. Pihak Belanda atau NIVB pernah melarang klub anggotanya untuk bertanding melawan Persis, dengan alasan aturan yang melarang bertanding melawan inlander atau pribumi. Persis melawan rintangan ini dengan tetap menyelenggarakan pertandingan dan bekerja sama dengan sesama klub Bumi Putra, seperti PSIM Mataram, untuk menggantikan posisi klub Belanda tersebut. Cara paling efektif untuk membungkam penghinaan adalah dengan prestasi. Persis berhasil membuktikan kekuatan fisik dan teknik mereka dengan menjadi juara turnamen PSSI pada tahun 1934 dan pada tahun 1936 secara berturut-turut. Keberhasilan ini membuat para petinggi organisasi Belanda atau NIVB menjadi khawatir dan waspada terhadap kemajuan pemain Bumi Putra. Pembentukan Persis bukan sekedar hobi, melainkan sengaja digunakan sebagai sarana untuk memperkuat fisik dan jasmani pemuda guna mendukung gerakan Indonesia Merdeka. Mereka mengadopsi konsep sepak bola kebangsaan yang memiliki program
perjuangan serupa dengan organisasi politik masa itu. Di tengah kepungan diskriminasi dan aroma rasisme kolonial, masyarakat Solo menolak untuk terus bertekuk lutut. Rasa terhina akibat dilarang bermain di lapangan yang layak justru memicu ledakan perlawanan yang terorganisir. 8 November 1923, sejarah besar tercipta. Tokoh-tokoh lokal dan penggiat bola pribumi berhimpun, mendirikan Forstersland Football Bond atau VVB. Kelahiran VVB bukan sekedar urusan olahraga. Ini adalah pernyataan politik yang tegas bahwa bangsa kita memiliki martabat, kemampuan, dan hak yang sama untuk berdaulat di lapangan hijau. VVB hadir bagi mereka yang selama ini dipinggirkan. Melalui bola, dominasi Belanda dilawan dengan cara yang elegan. Setiap pertandingan menjadi ajang pembuktian bahwa sepak bola adalah alat perjuangan nasionalisme. Semangat inilah yang kemudian bertransformasi menjadi Persis Solo, sebuah identitas abadi yang menjaga harga diri wong Solo hingga hari ini. Dengan VVB, kita bukan lagi penonton di tanah sendiri, melainkan pemain utama dalam sejarah kebangkitan bangsa. Pendiri Persis. Dasar berdiri. Tokoh pendiri Persis antara lain Sastro Saksono, Raden Ngabehi Rekso Hadiprojo, dan Sutarman. Mereka tidak diperintah oleh pihak Belanda, melainkan bergerak atas kesadaran sendiri, rasa nasionalisme, serta keinginan untuk melawan diskriminasi. Dengan demikian, berdirinya Persis merupakan inisiatif dari masyarakat pribumi. Hubungan tokoh pendiri Persis dengan Keraton Surakarta. Sebagian tokoh pendiri Persis Solo memiliki latar belakang dan keterkaitan yang kuat dengan lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa berdirinya Persis tidak terlepas dari peran kalangan bangsawan maupun masyarakat terpelajar di Solo. Raden Ngabehi Rekso Hadiprojo merupakan salah satu tokoh yang memiliki gelar kebangsawanan, yang menandakan posisinya sebagai bagian dari lingkungan Keraton Surakarta. Ia juga dikenal sebagai ketua pertama Klub Romeo, sebuah klub sepak bola yang mayoritas anggotanya berasal dari kalangan bangsawan keraton. Sutarman juga berasal dari Klub Romeo, yang didirikan oleh Gusti Pangeran Haryo Suryo Hamidjoyo, seorang bangsawan Keraton Surakarta. Klub ini menjadi wadah bagi kaum pribumi terpelajar dan kalangan aristokrat, yang menunjukkan bahwa sepak bola pada masa itu mulai berkembang di kalangan elit pribumi sebagai bentuk modernisasi. Sementara itu, Sastro Saksono berasal dari Klub Mars, yang berbeda karakter dengan Klub Romeo. Klub Mars lebih mewakili kalangan masyarakat umum, bukan hanya bangsawan. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, tokoh-tokoh ini tetap bekerja sama untuk membentuk organisasi sepak bola yang menjadi cikal bakal Persis Solo. Keterkaitan Persis Solo dengan Keraton Surakarta semakin terlihat melalui beberapa aspek penting. Yang pertama, dukungan dari Raja Surakarta yaitu Pakubuwono ke-10 yang memiliki peran besar dalam perkembangan olahraga, khususnya pada bidang sepak bola. Beliau membangun Stadion Sriwedari sebagai fasilitas olahraga bagi masyarakat pribumi. Stadion ini menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia mampu membangun sarana olahraga secara mandiri tanpa bergantung pada pihak kolonial. Yang kedua, nama awal Persis yaitu Forstellande Football Bond yang berarti Federasi Sepak Bola di Wilayah Kerajaan. Istilah Forstellanden merujuk pada kerajaan seperti Surakarta dan Yogyakarta, sehingga menunjukkan bahwa organisasi ini memang berakar dari lingkungan budaya dan kekuasaan kerajaan. Ketiga, identitas klub Persis Solo yang menggunakan julukan Laskar Sambernyawa. Julukan ini diambil dari nama Pangeran Sambernyawa, yaitu Mangkunegara I, seorang tokoh perjuangan yang dikenal gigih untuk melawan penjajah. Penggunaan nama ini menunjukkan bahwa Persis tidak hanya sekedar klub olahraga, tetapi juga membawa semangat perjuangan sejarah.
Karena pemain Bumi Putra dilarang menggunakan fasilitas lapangan milik Belanda, Pakubuwono ke-10 selaku Raja Surakarta mengambil tindakan nyata dengan membangun Stadion Sriwedari pada tahun 1932. Pembangunan ini bertujuan agar Persis memiliki markas sendiri dan tidak lagi bergantung pada fasilitas Belanda. Pakubuwono membangun stadion tersebut karena pada saat itu pribumi bermain sepak bola di alun-alun kidul, karena lapangan umum didominasi oleh orang-orang Belanda dan mereka hanya bermain di alun-alun kidul ala kadarnya tanpa menggunakan sepatu. Stadion Sriwedari dibangun supaya pribumi mempunyai lapangannya sendiri untuk mengadakan pertandingan sepak bola. Alasan Persis menjadi alat kemerdekaan. Yang pertama, menjadi bentuk perlawanan terhadap diskriminasi kolonial. Pembentukan PVB atau Persis merupakan bentuk perlawanan masyarakat Bumi Putra terhadap dominasi dan diskriminasi orang Belanda dalam sepak bola. Pada masa itu, kaum Bumi Putra dilarang menggunakan fasilitas lapangan serta memasuki perkumpulan atau sekolah milik Belanda karena adanya segregasi sosial atau pemisahan berdasarkan etnis. Melalui pertandingan sepak bola, masyarakat Bumi Putra dapat menunjukkan eksistensi dan harga diri mereka untuk melawan orang-orang Belanda. Yang kedua, sebagai wadah pemupuk nasionalisme dan persatuan. Sepak bola dijadikan saluran untuk memupuk persatuan dan rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Persis bersama Sixbond atau perkumpulan lainnya turut mendirikan PSSI pada tahun 1930 sebagai organisasi sepak bola nasional untuk menandingi organisasi bentukan Belanda. Gerakan sepak bola kebangsaan ini secara sadar dijadikan alat perjuangan non-fisik yang sejalan dengan pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, simbol kedaulatan melalui Stadion Sriwedari. Pembangunan Stadion Sriwedari pada tahun 1932 oleh Raja Surakarta yaitu Pakubuwono X merupakan langkah politis karena pemain Bumi Putra dilarang bermain di stadion milik Belanda. Stadion ini menjadi bukti fisik kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam memiliki fasilitas olahraga sendiri tanpa bergantung pada penjajah. Yang keempat, menjadi sarana diplomasi dan pengangkatan martabat. PSSI dan Persis berhasil mensejajarkan diri dengan organisasi Belanda yang terbukti meningkatkan derajat dan martabat kaum Bumi Putra di mata dunia internasional. Sepak bola menjadi sarana alternatif untuk melanjutkan perjuangan tanpa memunculkan rasa curiga yang berlebih dari pemerintah kolonial Belanda dibandingkan melalui organisasi politik murni.